Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apiki Golpanamia Yunia, NPM 12 11 25 10 46. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kecurangan sistematis, konflik kepentingan, budaya organisasi, dan kerangka pemulihan tata kelola anti korupsi dari PT Medika Nusantara. Nah, yang pertama adalah temuan utama audit internal. Di sini dijelaskan bahwa praktik kecurangan ilegal eh, meliputi pemberian komisi atau kickback, yakni gratifikasi rutin kepada pejabat demi mengamankan proyek pengadaan. Lalu yang kedua adalah pengaturan tender atau tender rigging, yakni konspirasi kemenangan lelang sebelum tender formal dimulai. Lalu yang ketiga adalah manipulasi pelatihan, yakni penggelembungan anggaran pelatihan tenaga medis dan instansi. Lalu yang selanjutnya ada manipulasi dan imunitas. Yang pertama adalah price markup 40%, yakni penggelembungan harga wajar untuk menutupi biaya suap dan memperbesar margin. Lalu yang kedua adalah penyembunyian laporan audit direksi, yakni menahan hasil audit internal dari publik dan pemegang saham. Dan yang ketiga adalah normalisasi kejahatan, yakni direktur utama menganggap suap sebagai kebiasaan bisnis yang lazim. Yang selanjutnya ada identifikasi permasalahan etika. Yang pertama yakni konflik kepentingan dan suap, penyalahgunaan wewenang pejabat publik demi keuntungan finansial pribadi, serta penyuapan yang mematikan persaingan bisnis yang jujur. Lalu yang kedua adalah fraud and price gouging, yakni peningkatan harga produk hingga 40% dan pembuatan klaim biaya pelatihan fiktif yang secara langsung merugikan keuangan negara. Yang ketiga adalah kegagalan kepemimpinan, yakni penyembunyian laporan audit internal oleh direktur utama, menciptakan culture of silence, dan merusak akuntabilitas korporasi. Yang selanjutnya adalah analisis fraud diamond. Yang pertama yakni tekanan atau pressure, yakni target finansial agresif serta dorongan keserakahan oknum pejabat rumah sakit. Lalu yang kedua adalah peluang atau opportunity, yakni pengendalian internal yang lemah dan ketiadaan transparansi tender publik. Yang ketiga adalah rasionalisasi atau rationalism, yakni doktrin eksekutif bahwa suap adalah kebiasaan bisnis yang sudah lama. Dan yang terakhir adalah kapabilitas, yakni akses kunci direktur utama yang membungkam hasil audit internal tanpa hambatan. Dampak finansial markup, yakni penggelembungan harga alat kesehatan. Harga jual produksi dinaikkan hingga 40% di atas harga pasar wajar untuk menutupi beban komisi ilegal kepada pejabat rumah sakit dan memperbesar margin yang tidak sah. Tindakan ini mengakibatkan pemborosan APBN atau APBD secara masif dan melonjaknya beban biaya pelayanan kesehatan publik. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi prinsip GCG. Prinsipnya yang pertama adalah transparansi bentuk pelanggaran dari PT Medika Nusantaranya, yakni penyembunyian dan pembungkaman laporan audit internal, dampaknya yakni kerusakan kepercayaan investor. Lalu yang kedua adalah prinsip akuntabilitas, bentuk pelanggarannya yakni ketiadaan sistem penetapan harga alat medis yang sah sehingga berdampak pada potensi tindakan pidana korupsi. Yang ketiga adalah prinsip responsibilitas, yakni pengabaian undang-undang anti korupsi dan pengadaan barang sehingga mengakibatkan adanya gugatan hukum dan denda pidana. Yang keempat adalah independensi, ya, bentuk pelanggaran dari PT Medika Nusantara, yakni pengambilan keputusan terdistorsi oleh benturan kepentingan sehingga dampaknya yakni operasional bisnis yang tidak sehat. Dan yang terakhir adalah prinsip keadilan, yakni bentuk pelanggarannya mengabaikan hak masyarakat atas harga alat medis yang fair. Dampak resikonya yakni kerusakan reputasi permanen. Lalu yang selanjutnya adalah dampak pemangku kepentingan. Yang pertama adalah dampak bagi pasien dan rumah sakit, yakni beban biaya kesehatan tinggi akibat markup 40% dan potensi kerugian keuangan negara pada sektor kesehatan. Lalu yang kedua adalah whistleblower dan karyawan, yakni penurunan moral kerja, ketakutan akan pembalasan atau relation, serta hilangnya kecemasan PHK. Dan yang ketiga adalah investor atau regulator, yakni ancaman pencabutan izin usaha, pembekuan tender, dan potensi tuntutan pidana korporasi. Nah, di sini ada contoh dari profil risiko bisnis usaha, yakni di sini risiko hukumnya sangat tinggi, mencapai 95%, risiko reputasinya 90%, risiko komersialnya mencapai 85%, dan risiko keuangannya bisa mencapai 80%. Lalu yang selanjutnya adalah pilar solusi anti korupsi. Di sini dijelaskan ada compliance.
yakni sudah merujuk kepada ISO 3701 ABMS, yakni implementasi sistem manajemen anti penyuapan dengan due language ketat pada seluruh pejabat dan mitra bisnis. Lalu yang selanjutnya adalah whistleblowing system, ini saluran pelaporan independen transkripsi pihak ketiga dengan jaminan kerahasiaan 100% dan kebijakan anti retaliasi. Dan yang terakhir adalah digital provenance, yakni integrasi penetapan harga transparan pada platform e-katalog dan perusahaan independen fungsi audit internal. Di sini juga ada roadmap transformasi 3 tahun, yakni tahun pertama adalah remediasi, restruktur deteksi, audit forensik independen, dan peluncuran sistem AWS transkripsi. Lalu yang tahun kedua ada sertifikasi, yakni sudah merujuk ISO yang tadi, yang ABLS penuh, digitalisasi e-governance, internal dan audit kepatuhan, dan lalu yang ketiga ada ESG dan kultur, yakni internalisasi budaya etika, penerbitan laporan ESG, dan evaluasi penilaian integritas data. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.